Malang. Dulu di sini Nur Abida Zahro dan itu Muhammad Riko Ramadan selaku mahasiswa bimbingan konseling Universitas Sambung Mangkurat. Jadi di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat mengenai kesehatan mental sebagai nilai ujian akhir kami, tugas ujian gitu Kak. Nah, jadi di sini ada selebaran Kak, boleh Kakak baca sini. Di situ Kak ada mengenai gangguan somatoform, di mana somatoform ini tuh gangguan mental Kak, yang gejalanya tuh ada secara fisiknya, seperti nyeri di kepala, nyeri di perut. Kira-kira Kakak ada pernah mengenal kesehatan mental nggak Kak? Nggak pernah, oke. Ya, bisa aja kan nanti dibaca-baca pamfletnya. Kalau misalkan Kakak merasakan gejalanya, bisa ke psikolog, ke ahli yang lebih lagi mengenai kesehatan mental. Tapi kalau Kakak masih ragu, kayak segan untuk ke sana, bisa melakukan pencegahan dini Kak, gitu. Nah, mungkin cukup sekian Kak, makasih waktunya. Nah, jadi sebelumnya aku perkenalan diri dulu Kak lah. Aku Nurul Askia dari mahasiswa ULM Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini aku mau memberi edukasi, sharing sedikit tentang gangguan somatoform. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, Kakak pernah nggak merasakan nyeri, mual misalnya di kehidupan sehari-hari? Ya pasti, kan normal. Pasti, normal. Nah, jadi kalau gangguan somatoform itu gejalanya ya normal, kayak mual, habis itu sembelit, diare, jantung berdebar, sesak napas, kelelahan. Nah, cuma perbedaannya di gangguan somatoform ini itu tuh jadi kalau Kakak merasakan hal seperti ini, kami ada nih solusinya, misalnya pencegahannya dari Kakak melakukan gaya hidup sehat, habis itu nggak stres dan lain sebagainya. Atau kalau Kakak udah melakukan pencegahan-pencegahan yang ada di sini, misalnya masih Kakak merasakan nih bahkan intensitasnya lebih lama dan lebih sering, bisa tuh Kakak melakukan pengobatan yang lebih lanjut ke ahlinya, misalnya ke psikolog. Nah, begitu Kak. Di sini juga ada edukasi lain, di sini ada ciri-cirinya. Nah, dari yang aku paparkan tadi, Kakak ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Makasih Kak. Jadi Kak, di sini perkenalkan kami dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Sambung Mangkurat. Jadi kami di sini diberikan tugas akhir semester di mana untuk mengedukasi kepada orang-orang mengenai kesehatan mental Kak. Nah, di sini kami membawakan topik mengenai somatoform. Kira-kira Kakak pernah dengar nggak mengenai somatoform ini? Sedikit ya Kak mengenai somatoform. Somatoform ini itu gangguan kesehatan mental Kak, salah satu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan nyeri fisik Kak, kayak nyeri kepala, nyeri perut, nyeri belakang gitu Kak. Keluhan yang sering cepat capek kayak gitu Kak biasanya. Nah, itu gejala-gejalanya Kak. Nah, kira-kira Kakak pernah nggak mengalami gejala ini? Kalau sakit kepala tuh jarang ya. Kalau nggak pernah sih. Alhamdulillah Kakak nggak ada merasakan ya Kak. Nah, mungkin kalau misalkan Kakak mau informasi somatoform lebih lanjut nih dan gejala yang tadi, bisa Kak, ini ada selebaran kami Kak. Di sini ada penjelasan mengenai somatoform lebih lanjut, cara pencegahannya, faktor penyebabnya dan lain-lain Kak. Nah, kalau Kakak ada teman atau Kakak ada merasakan itu, nanti bisa aja datang ke rumah sakit atau ahli terdekat seperti psikolog Kak. Oke, mungkin dari sini Kakak ada yang ditanyakan atau gimana? Selain gejala-gejala tadi tuh ada gejala lain kan? Kalau gejala lain tuh biasanya kurang bisa didiagnosis Kak. Harus ke psikolognya, bahkan dokter yang ahli pun kurang bisa mendiagnos Kak. Gitu, harus ke psikolognya langsung. Kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu langsung konsultasi dokter Tinggi, aja. langsung konsultasi ke ahlinya Kak. Nanti aku bakalan bagi pamflet ini ke Kakak, terus tuh ngejelasin sedikit isi pamfletnya. Kalau Kakak mau nanya, silakan aja nanti. Ini Kakak isi. Nah, jadi di pamflet itu kami ada membahas tentang gangguan somatoform. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kakak-kakak pernah merasa nyeri di bagian fisik nggak, misalnya mual atau enggak pusing gitu, ada? Nah, jadi di gangguan somatoform ini sebenarnya gejala-gejalanya tuh kayak kita sakit biasa gitu Kak, kayak mual, kayak ini yang di pamflet ini ada sembelit,
pingsan, kadang-kadang juga habis itu sesak nafas, kelelahan. Nah, gangguan-gangguan somatoform itu gejalanya ya gitu. Cuma perbedaannya intensitasnya itu lebih banyak gitu, nah, atau lebih lama, misalnya 3 hari atau 7 hari, tergantung kakak gimana ngerasainnya. Ini kami juga memberi edukasi tuh, kalau kakak merasakan hal yang seperti ini, kakak bisa nih melakukan olahraga, misalnya hidup sehat, menghindari merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Karena gangguan somatoform ini berhubungan dengan psikologis. Nah, jadi kalau kakak merasakan hal yang seperti ini, apalagi kakak tidak bisa mengatasinya sendiri, kami sarankan untuk ke orang yang lebih ahli, misalnya ke psikolog itu sendiri. Nah, kakak ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke. Nah, jadi berarti cukup di sini aja edukasi aku tentang gangguan somatoform ini. Selanjutnya kami ada hadiah nih buat kakak karena udah bersedia mendengarkan edukasi dari kami. Di sini ada hadiah sama pots buat kakak, boleh dibaca. Ibu, jadi permisi Bu, ulangi lagi sekali lagi, ulun perkenalan diri. Di sini Ulun Nur Abidah Zahra bersama Muhammad Riko Ramadan Bu, selaku mahasiswa prodi bimbingan konseling dari Universitas Sambu Mangkurat. Jadi kami di sini ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat, mengedukasi mengenai kesehatan mental Bu. Nah, di sini ada dari selembarannya Bu, boleh Ibu pegang. Nah, di sini ada mengenai gangguan somatoform Bu, di mana somatoform ini gangguan kesehatan mental yang ditandai gejala fisik Ibu, kayak nyeri kepala, nyeri perut, ada penjelasan juga di situ Bu. Nah, tapi dokter itu kurang bisa mendiagnos Bu kesehatan mental ini. Biasanya hanya psikolog yang bisa mendiagnos. Nah, iya. Jadi belum mau nanya Bu, kira-kira Ibu pernah merasakan gejala ini tidak Bu? Biasanya jantung berdebar nih pernah? Ini. Biasanya Ibu saat cemas lah Bu, jantung berdebar. Jantung berdebar Ibu saat Ibu merasakan cemas gitu lah Bu. Cuman berapa itu? 5 menit kah? Kita kayak sakit gitu pas selesai lagi. Ini. Bisa aja Bu, kalau misalnya Ibu merasa terganggu atas gejala itu, bisa menghubungi langsung ke ahlinya, rumah sakit terdekat seperti psikolog Ibu. Kalau misalnya Ibu ragu untuk ke psikolognya, Ibu bisa melakukan pencegahan seperti Ibu sekarang melakukan olahraga Ibu. Melakukan pola hidup sehat seperti yang di sini Ibu. Kira-kira Ibu ada yang tanyakan? Ibu? Ini usia 50 tahun lah kan. Tinggi. Jadi kalau Ibu merasakan aja Bu, bisa langsung ke ahlinya aja Bu. Soalnya sekarang kan kesehatan mental tuh lagi digempar-gemporkan Ibu. Apalagi untuk para siswa-siswa yang merasa beban berat gitu Bu, akan kuliahnya atau bukan akan pelajarannya kayak gitu Bu. Mulai ada media sosial seperti Instagram kan, jadi bisa diikut sertai, di follow kayak gitu. Ada. Ada sih Bu, untuk kami bagian bimbingan dan konseling Ibu. FKPLM Bu, nanti bimbingan konselingnya. Baik Bu, makasih banyak Bu atas waktunya.